bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, Bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. semua karena Tuhan. 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 Oh, karena Tuhan. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahanmu, semua karena campur tanganmu. Kini semua untuk kemuliaan. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya karena Tuhan, Dia baik bagiku. Baik kedua mempelai, orang tua, wali dan keluarga jemaat sekalian, kita bersyukur kita akan segera memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara-saudari yang terkasih, Roy Tamba Surya Siburian dan saudari Paskalian Nur Agni Silutonga. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Amin. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuh ku dengar,
Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Baik keluarga dan jemaat sekalian, kita bersukacita bersama-sama dengan kedua mempelai dan keluarga. Dan mari kita nyatakan sukacita kita melalui pembacaan Mazmur yang akan kita ucapkan secara berbalasan sebagaimana yang tertera, baik di dalam lembar tata ibadah kita maupun juga yang mungkin akan tertera di layar multimedia. Demikian keluarga dan jemaat sekalian, kita bermazmur, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mentari hidupku sehari
Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Gloria. Ya baik, kedua mempelai, keluarga dan jemaah sekalian, mari kita berdoa. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan.
Itulah yang akan dijalani, bahkan akan dibangun bersama-sama oleh kedua mempelai. Dan itu hanya mungkin ketika Tuhan, pemimpin hidup yang sejati, Sang Gembala yang baik, nahkoda kehidupan, memimpin di dalam kuasa dan kasih-Nya, dan juga dengan firman-Nya yang betul-betul bukan saja disadari, dihayati, tetapi dijaga dan dipelihara, diterapkan, dilakukan di dalam kesetiaan dan ketaatan oleh kedua mempelai. Dan karena itu Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau kami bersama-sama akan membuka Alkitab. Kami akan membaca dan kami akan merenungkannya bersama-sama, teristimewa bagi kedua mempelai. Kiranya kuasa dan pimpinan Roh Kudus nyata memimpin setiap kami, supaya di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami tidak hanya sekedar membaca dan mendengar, tetapi kami sungguh-sungguh merenungkannya dengan baik dan benar. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, teristimewa kepada kedua mempelai, menyatakan apa yang menjadi tuntunan yang Tuhan kehendaki untuk sungguh-sungguh dijalani oleh kedua mempelai. Supaya kehidupan rumah tangga yang berbahagia itu menjadi bagian yang akan mereka nikmati sepanjang umur kehidupan mereka. Bukan terutama oleh karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena oleh kuasa dan pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Karena itu kami siap untuk membaca mendengar firman-Mu ya Bapa di dalam surga dan merenungkannya dengan penuh syukur dan sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, sumber segala pengharapan dan pertolongan hidup kami. Amin. Baik kedua mempelai, keluarga dan jemaat sekalian, di dalam kesempatan yang indah, yang berbahagia ini, saya mengajak kita untuk membaca, mendengar, merenungkan satu bagian firman Tuhan, terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, firman Tuhan yang saya kira bukan firman Tuhan yang baru. Kita sangat mengenal akan firman Tuhan ini, dan diberkatilah kita kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Mazmur 133. Demikian mempelai, keluarga dan jemaat sekalian, firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yang berbahagia keluarga dan jemaat sekalian adalah kita yang membaca mendengar, tetapi juga yang setia memeliharanya di tengah-tengah kehidupannya. Haleluya. Ya, puji Tuhan keluarga dan jemaat sekalian, jikalau pada pagi siang hari ini bukan saja kita bersama-sama boleh menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah kedua mempelai, tetapi juga kita bersama-sama boleh melakukannya, boleh melaksanakannya.
Bagi keluarga, terutama tentu bagi kedua mempelai, hari ini adalah merupakan hari yang sangat membahagiakan. Ya, Roy dan Pascalia, ini adalah hari yang membahagiakan bagi kalian berdua, tentu bersama-sama dengan orang tua dan juga segenap keluarga. Hari yang membahagiakan. Nah, tentunya tidak salah keluarga dan jemaat sekalian, karena pernikahan kalau kita berbicara ini adalah merupakan satu dari 3 peristiwa penting di tengah-tengah kehidupan kita. Satu dari 3 peristiwa penting yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah pernikahan, menjalani dan memasuki kehidupan berkeluarga, dan yang ketiga adalah kematian. Inilah 3 hal yang berharga sebagai satu peristiwa yang penting yang ada, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bicara tentang kelahiran, bicara tentang kematian adalah hal yang pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita bicara tentang pernikahan, memasuki dan menjalani kehidupan berkeluarga, kita tahu bersama-sama tidak semua orang memasuki dan menjalaninya. Entah apakah karena ada panggilan khusus yang Tuhan berikan, entah karena keputusan secara pribadi yang dia ambil sebagai satu keputusan, entah karena satu dan lain hal. Bisa saja seseorang sepanjang umur kehidupannya tidak memasuki dan menjalani pernikahan, kehidupan berkeluarga sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, jikalau pada pagi siang hari ini kedua mempelai, Saudara Roy dan Saudari Pascalia, mereka boleh datang ke rumah Tuhan, diteguhkan dan diberkati untuk memasuki dan menjalani kehidupan keluarga sebagai suami dan istri. Ini adalah satu peristiwa yang penting yang Tuhan sedang rancangkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini bukan sekedar menjadi bagian dari rancangan kita sebagai manusia, bukan hanya sekedar rancangan dari Saudara Roy dan Saudari Pascalia, bukan hanya sekedar rancangan dari kedua orang tua dan keluarga. Tetapi utama dan terutama ini adalah bagian dari rancangan yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita, anak-anaknya, jemaatnya, dan khususnya di tengah-tengah kedua mempelai Saudara Roy dan Saudari Pascalia. Rumah tangga yang berbahagia, suami dan istri yang menjalani kehidupan keluarga penuh dengan kebahagiaan. Sebagaimana lagu yang tadi disampaikan, itulah yang saat ini pada pagi hari ini bukan saja menjadi satu doa, tetapi juga menjadi harapan kita semua. Menjadi doa dan harapan kita bersama, bukan saja doa dan harapan kedua mempelai, bukan saja doa dan harapan orang tua dan segenap keluarga, tetapi juga ini menjadi doa dan harapan kita sebagai jemaat Tuhan, dan yang kita juga yakini di dalam keyakinan iman yang penuh. Bagaimana keluarga juga menjalani kehidupan sebagai suami dan istri dalam kebahagiaan, menikmati kebahagiaan yang penuh di dalam Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Pendeta Eka Dharma Putra dalam bukunya Selamat Ribut Rukun, dia menulis bahwa menikah itu mudah, katanya. Ya, menikah itu mudah, tetapi menjalani hidup pernikahan itu yang sulit. Artinya ada tantangan bagi kedua mempelai di tengah-tengah doa dan harapan yang ada, bagaimana mereka dapat sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang akan mereka masuki dan jalani sebagai suami dan istri.
dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, supaya kebahagiaan memang menjadi bagian hidup mereka sebagai suami dan istri sepanjang umur kehidupan mereka. Bukan saat ketika mereka datang ke rumah Tuhan pada pagi siang hari ini, dihantar oleh keluarga, disaksikan oleh jemaat, menerima peneguhan dan pemberkatan nikah, dan itu menjadi saat yang paling membahagiakan. Tetapi juga ketika mereka betul-betul mulai menjalani kehidupan sebagai suami dan istri, menjalani kehidupan keluarga, maka kebahagiaan itu akan tinggal tetap selalu beserta, senantiasa menyertai kehidupan mereka sepanjang umur kehidupan. Ya, saya garis bawahi, saya tekankan sepanjang umur kehidupan. Sebab firman Tuhan menegaskan bahwa hakikat kehidupan suami dan istri, pernikahan Kristen, adalah sekali seumur hidup sampai kematian memisahkan. Sampai kematian memisahkan. Ada 3 ciri, sifat, hukum, prinsip dari pernikahan Kristen yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang pertama, dia bersifat eksklusif. Yang kedua, dia bersifat totalitas. Dan yang ketiga, dia bersifat kontinu. Ini 3 kata yang harus selalu diingat. Ya, dihafal, dimateraikan dalam hati. Pernikahan Kristen bagi Roy dan Paskalia, dia eksklusif, dia bersifat totalitas dan kontinu sepanjang umur kehidupan. Eksklusif berarti hanya ada satu laki-laki sebagai suami dan hanya ada satu perempuan sebagai istri. Hanya ada satu istri dan hanya ada satu suami. Dia bersifat eksklusif, melibatkan satu suami dan satu perempuan. Tidak boleh ada yang lain. Kalau kemarin masih ada lirik sana, lirik sini, tetapi sebentar ketika sudah diteguhkan, diberkati, kalian menjadi suami dan istri dalam rancangan Tuhan, tidak boleh lagi ada. Ya, istilah saya, tidak boleh lagi ada will, wanita idaman lain, tidak boleh ada pria idaman lain. Bagi Roy hanya ada satu istri, Paskalia, dan bagi Paskalia hanya ada satu suami, yaitu Roy. Dan inilah totalitas kehidupan yang akan kalian jalani sepenuh-penuhnya. Kalian berkomitmen untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain, menjalaninya bersama-sama dalam keutuhan, kepenuhan diri kalian masing-masing, satu kepada yang lain, dan kontinu berlaku sepanjang umur kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kehidupan pernikahan yang akan kalian jalani itu berlaku sepanjang umur kehidupan sampai kematian memisahkan. Tentu pertanyaan dan masalahnya adalah bagaimana mempelai bisa sungguh-sungguh sebagaimana doa dan harapan kita bersama. Mereka bisa menjalaninya dengan penuh kebahagiaan. Mereka boleh merasakan kehidupan suami dan istri yang berbahagia sepanjang umur kehidupan mereka. Di dalam Alkitab ada begitu banyak nasihat firman Tuhan, tuntunan, pedoman firman Tuhan yang diberikan untuk menjadi pedoman tuntunan bagi kedua mempelai, bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan
sebagai suami dan istri penuh kebahagiaan sepanjang umur kehidupan mereka. Tetapi pada pagi hari ini salah satunya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 133 yang sederhana saja, menasehatkan kepada kita sekalian, teristimewa kepada kedua mempelai. Hidup rukun, harmonis satu dengan yang lain. Itulah panduan, itulah pintu, itulah rahasia untuk kalian bisa menjalani kehidupan sebagai suami dan istri di dalam kebahagiaan. Ketika kalian bersama hidup dalam kerukunan, penuh keharmonisan satu dengan yang lain. Kalau bahasa sehari-harinya, akur satu dengan yang lain. Sebagai suami dan istri bisa hidup dengan akur. Ya, dalam rumah tangga, kehidupan yang rukun menjadi salah satu kunci kebahagiaan, menjadi salah satu kunci yang penting untuk kebahagiaan yang akan dialami, dinikmati oleh suami dan istri. Bahkan ada satu ungkapan mengatakan kalau rukun, ya kalau nanti Roy dan Pascalia rukun, biarpun mungkin secara ekonomi pas-pasan, ya kita mungkin akan diperhadapkan pada situasi yang seperti itu, tetapi tetap akan menikmati kebahagiaan, tetap akan menjalani kehidupan suami dan istri dalam kebahagiaan. Ya, tetapi sebaliknya, biar hidup banyak uang, banyak harta, bahkan mungkin dalam kelimpahan, tetapi kalau sebagai suami dan istri ribut melulu, ya tidak bisa rukun, tidak bisa harmonis, tidak bisa akur satu dengan yang lain, apalagi sampai lalu kemudian terjadi KDRT di dalam kehidupan keluarga, maka kehidupan keluarga pasti jauh dari yang namanya kebahagiaan. Ganti kebahagiaan justru akan penuh dengan penderitaan. Nah, rukun dan harmonis keluarga dan jemaat sekalian, kedua mempelai khususnya, itu berarti bahwa kita diajak sebagai suami dan istri untuk saling mengasihi satu kepada yang lain. Saling menghormati, saling menghargai, saling melengkapi, saling menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Ya, Roy harus siap untuk menerima segala kelebihan yang ada dalam diri Pascalia, tetapi juga siap untuk menerima kekurangan yang ada di dalam diri Pascalia. Pun sebaliknya, Pascalia harus siap untuk menerima kelebihan yang Tuhan berikan, yang ada di dalam diri Roy, juga kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Siap untuk menerima seutuh-utuhnya dan apa adanya. Inilah komitmen ketika kalian datang ke rumah Tuhan, menyatakan komitmen, mengikatkan diri satu kepada yang lain sebagai suami dan istri. Mau menerima seutuh-utuhnya dalam segala kelebihan yang ada dan juga kekurangan yang ada. Dan itu sebabnya terakhir ketika bina pranikah, satu hal yang saya ingatkan kepada pasangan yang ikut bina pranikah, juga kepada kedua mempelai, bahwa kehidupan pernikahan sebagai suami dan istri ini bukan soal menang dan kalah atau untung rugi. Masih ingat ya Roy dan Pascalia? Bukan soal menang atau kalah, bukan juga soal untung rugi, bukan soal menangan, bukan soal untungan. Menjalani kehidupan sebagai suami dan istri bukan karena kita ingin menang sendiri, mau menang-menangan, suami menang terhadap istri, istri juga nggak mau kalah, mau menang.
kepada suaminya. Kedua prinsip ini harus dibuang jauh-jauh. Itu istilah saja, harus dibuang jauh-jauh. Karena kalau kedua prinsip ini ada, dipakai, digunakan dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri, maka tidak akan pernah bisa kehidupan keluarga, kehidupan suami dan istri akan dijalani dengan baik dan benar. Banyak masalah yang akan terjadi karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing mau menang sendiri. Kalau saya mengalah, keenakan dia dong, untung banyak dia dong. Tidak ada yang mau berkorban satu kepada yang lain. Dan kehidupan keluarga bukan kehidupan yang demikian. Alkitab mengajarkan dengan jelas kepada kita bahwa kehidupan keluarga Kristen, suami dan istri Kristen dibangun di atas dasar kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah suami hidup di dalam kasih kepada istrinya, istri juga hidup di dalam kasih kepada suaminya, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan di dalam kasih itu satu kepada yang lain sedia untuk berkorban, sedia untuk mengalah, lebih mengutamakan yang lain daripada dirinya sendiri. Karena itu saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu melampaui segala adat dan budaya. Mohon maaf kalau saya mengatakan hal yang demikian. Betul, kita hidup tidak bisa lepas dari adat dan budaya. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi pelita satu-satunya, menjadi terang yang memandu perjalanan kehidupan kita, dan inilah pedoman iman dan pedoman hidup kita satu-satunya. Jauh melampaui segala aspek yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan termasuk di dalamnya adat dan budaya. Wanita, laki-laki diciptakan sederajat, sama di hadapan Tuhan, harus saling menghargai, saling menghormati, saling menerima satu dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah oleh karenanya. Nah, ketika kehidupan keluarga dibangun atas dasar kasih, maka demikianlah kehidupan keluarga sebagai suami dan istri menjadi kehidupan yang rukun dan bahagia. Bahkan bukan saja menjadi hal yang indah, kata firman Tuhan, tetapi kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kehidupan keluarga akan diberkati oleh Tuhan ketika suami dan istri sungguh hidup atas dasar kasih Tuhan yang membawa mereka hidup di dalam keharmonisan satu dengan yang lain. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Berkat itu akan terus mengalir sepanjang umur kehidupan. Berkat itu selalu baru, tidak akan pernah habis. Sebagaimana minyak yang meleleh, demikianlah berkat Tuhan senantiasa akan tercurah menyertai kehidupan suami dan istri. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau Bapak Ibu melihat peta, gunung Hermon itu ada di utara. Sion itu ada di selatan, di bagian tengah. Jarak dari gunung Hermon ke bukit Sion itu ribuan kilometer.
Artinya secara geografis tidak akan pernah mungkin bisa embun dari Gunung Hermon itu sampai di Bukit Sion yang ribuan kilometer jaraknya. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Artinya berkat Tuhan yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Bahkan mungkin yang tidak pernah kita duga, yang melampaui akal pikiran kita sebagai manusia. Tetapi akan menjadi berkat yang juga bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sekali lagi, jikalau kehidupan kita sebagai suami dan istri dijalani sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dalam kerukunan satu kepada yang lain, dalam keharmonisan akur, ditopang oleh kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saling menghormati, saling menghargai satu kepada yang lain. Demikianlah bukan saja sekedar doa dan harapan, tetapi hal ini menjadi kenyataan yang akan dinikmati sepanjang umur kehidupan kedua mempelai. Karena itu selamat Roy dan Paskalia, firman Tuhan sudah berbicara dengan jelas kepada kalian. Dengar, renungkan, jaga dan pelihara, terapkan baik-baik. Maka janji firman Tuhan sebagaimana janji Allah di dalam firman-Nya itu akan menjadi milik kalian, yang akan kalian nikmati sepanjang umur kehidupan, yang menopang kehidupan keluarga penuh dengan kebahagiaan. Sebagai suami dan istri, kalian akan hidup berbahagia. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Baik, kedua mempelai, keluarga dan jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam tata cara peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi bagi kedua mempelai. Dan untuk itu saya jemput Saudara Roy dan Saudari Paskalia untuk berdiri. Iya, baik Saudara Roy dan Saudari Paskalia, mempelai pria dan wanita, saudara berdua telah datang ke rumah Tuhan supaya pernikahan kalian berdua diteguhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Tuhan Halik langit dan bumi yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah sendiri menjadikan bagi Adam seorang perempuan yang diberikannya selaku istrinya. Dan demikian Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang ialah juga yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagaimana yang terjadi dengan kedua mempelai. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan sedemikian untuk membentuk satu persekutuan yang teguh dan benar di dunia ini, sehingga mereka dapat berdiri tegak dan kuat di tengah-tengah pencobaan hidup. Nasihat dan perintah Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat dengan menghadiri pesta pernikahan di Kana, telah menunjukkan perhatian pada pernikahan dan senantiasa berkenan menolong hamba-hambanya yang menikah. Jikalau dalam kehidupan saudara berdua sebagai suami dan istri, saudara mengalami kesukaran, maka selaku orang beriman, selaku orang percaya, maka hendaklah saudara berdua senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah saudara berdua mengabdi kepada Tuhan dalam satu iman, sehingga saudara berdua hidup dan bekerja sama dalam kasih, serta tolong-menolong dalam segala keperluan hidup.
Di dalam pernikahan Allah menyerahkan kepada saudara berdua tanggung jawab untuk membentuk keluarga. Sebab itu jika Allah mengaruniakan anak-anak kepada saudara, peliharalah dan didiklah anak-anak itu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian firman Tuhan juga memberikan perintah bagaimana sebagai suami dan istri saudara berdua hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan inilah perintah firman Tuhan untuk istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dan inilah firman Tuhan untuk suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah dengan istrimu sebagaimana kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan inilah janji Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi saudara berdua yang hidup di dalam ketaatan kepadanya sebagai suami dan istri. Berbahagialah siap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Baik keluarga dan jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul di sini di rumah Tuhan pada pagi siang hari ini untuk menyembah Allah dan menyaksikan pernikahan kedua mempelai, yaitu saudara Roy Tamba Surya Siburian dengan saudari Paskalia Nur Agni Silitonga. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan jemaat, supaya mereka boleh melihat pekerjaanmu yang baik dan memberi kemuliaan kepada Allah Bapamu yang bertahta di surga. Saya persilakan kepada kedua mempelai untuk maju ke muka dan berpegangan tangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara Roy Tamba Surya Siburian, apakah engkau menerima wanita di sisimu sebagai istrimu, hidup bersama-sama dalam pernikahan yang kudus? Apakah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan merawat dia, baik pada waktu sehat maupun sakit, setia kepadanya selama kalian berdua hidup? Apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Saudari Paskalia Nur Agni Silitonga, apakah engkau menerima pria di sisimu ini sebagai suamimu, hidup bersama-sama dalam pernikahan yang kudus? Apakah engkau mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik pada waktu sehat maupun sakit, setia kepadanya selama kalian berdua hidup? Apakah jawab? Ya, saya bersedia. Baik orang tua, keluarga, dan jemaat sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan
jawaban yang sekaligus menjadi komitmen dari kedua mempelai satu kepada yang lain, dan akan diteguhkan lebih lagi melalui janji nikah yang akan mereka ucapkan satu kepada yang lain, tetap berpegangan tangan dan dipersilahkan untuk saling berhadapan. Kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan dan kita, jemaatnya, dimulai oleh Saudara Roy, mempelai pria. Silahkan. Saya, Roy Tambah Surya Siburian, mengambil engkau, Paskalia Nur Agni Silitonga, sebagai istri, memiliki dan memegang mulai hari ini dan selanjutnya, baik pada saat senang maupun susah, sehat maupun sakit, mengasihi dan membahagiakan engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah janjiku di hadapan Tuhan dan jemaat. Amin. Silahkan kepada Saudari Paskalia, mempelai wanita. Saya, Paskalia Nur Agni Silitonga, mengambil engkau, Roy Tambah Surya Siburian, sebagai suami, memiliki dan memegang mulai hari ini dan selanjutnya, baik pada saat senang maupun susah, sehat maupun sakit, mengasihi dan membahagiakan engkau sampai kematian memisahkan kita berdua. Inilah janjiku di hadapan Tuhan dan jemaat. Amin, puji Tuhan. Orang tua, keluarga, dan jemaat sekalian, kita juga bersama-sama telah mendengarkan janji kedua mempelai satu kepada yang lain. Dan atas dasar itu, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya akan melayani peneguhan dan pemberkatan nikah kedua mempelai. Sejak zaman dahulu cincin telah menjadi suatu lambang perjanjian teguh, cincin berbentuk lingkaran yang tidak terputus, melambangkan pernikahan yang suci dan kekal. Kita berdoa supaya kasih kedua mempelai, Saudara Roy dan Saudari Paskalia, tetap tidak berkeputusan selama hidup di dalam dunia ini. Dan sebagaimana cincin ini bersinar, kiranya cinta kasih mereka juga tetap bersinar dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baik, Surya Siburian dan Saudari Paskalia Nur Agni Silitonga, berdasarkan janji saudara berdua di hadapan Tuhan dan jemaat, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya akan meneguhkan pernikahan kalian berdua. Saya persilahkan kembali untuk berpegangan tangan menghadap ke dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah Bapa sumber segala rahmat yang telah mempersatukan kalian berdua oleh anugerahnya kepada pernikahan yang suci dan kudus ini, berkenan mengaruniakan saudara berdua dengan berkat-Nya. Saya persilakan kedua mempelai untuk berlutut, keluarga, orang tua, dan jemaat sekalian, saya jemput untuk bangkit berdiri.
Saudara Roy Tamba Surya Siburian dan Saudari Paskalia Nur Agni Silitonga, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Terpuji di dalam surga, Allah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang merancangkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Nya. Kami bersyukur bersama-sama pada pagi siang hari ini Bapa di dalam surga, ketika kedua mempelai Paskalia, mereka boleh datang menerima disaksikan oleh orang tua, keluarga, jemaat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami melihat dan memaknai ini semua bukan hanya sekedar rancangan manusia, bukan hanya sekedar rancangan kedua mempelai, bukan sekedar rancangan orang tua dan keluarga, tetapi inilah rancangan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kebaikan, bahkan kebahagiaan kedua mempelai. Dan karena rancangan ini adalah rancangan-Mu ya Tuhan, maka doa dan harapan kami, kedua mempelai yang sudah diteguhkan dan diberkati, memasuki dan panjang sebagai suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Biarlah Engkau sendiri yang akan memampukan, menolong dan memperlengkapi mereka, supaya mereka mampu menjalaninya dengan baik dan benar. Tuhanlah yang menjadi pemimpin yang sejati. Tuhanlah gembala yang baik bagi perjalanan hidup keluarga mereka. Tuhanlah nakhoda bahtera kehidupan yang baru yang akan mereka masuki dan mereka jalani. Sehingga di tengah-tengah segala tantangan, hambatan, bahaya dan ancaman, bahkan pergumulan, godaan dan pencobaan yang mungkin menghadang, yang akan mereka alami dan mereka rasakan, tetapi mereka akan tetap berjalan dengan kokoh dan kuat, tegak bagaikan batu karang. Sebab Tuhan Engkau yang menopang, sebab Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, sebab Tuhan Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan mereka berdua. Ajar mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mengingat akan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan kehidupan mereka. Biarlah mereka dengar-dengaran kepada suara pimpinan Roh Kudus, sehingga mereka boleh terus berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, dan mereka dimampukan untuk menikmati kebenaran yang ada di dalamnya. Sehingga doa dan harapan kami bukan hanya sekedar menjadi doa dan harapan, tetapi sungguh-sungguh menjadi wujud yang nyata di dalam kehidupan kedua mempelai. Sebagai suami dan istri, mereka akan menjadi suami dan istri yang berbahagia. Kehidupan suami dan istri, kehidupan keluarga mereka akan menjadi kehidupan suami istri, kehidupan keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Terpuji Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, orang tua, keluarga dan jemaah sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemput kedua mempelai untuk bangkit berdiri dan kembali berhadapan satu kepada yang lain. Saudara Roy, inilah istri yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Kasihi, sayangi dia sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan silahkan memberikan tanda kasih sebagai wujud yang akan menjadi komitmen hidupmu kepada dia sepanjang umur kehidupanmu.
Ya, puji Tuhan. Ya, keluarga dan jemaat sekalian, tanda kasihnya agak lama. Itu menunjukkan tingkat kedalaman dan sedemikianlah kedalaman dan kepanjangan dari kasih bukan saja Saudara Roy atau Bapak Roy kepada Ibu Paskalia, tetapi juga sebaliknya. Ya, Ibu Paskalia juga kepada Bapak Roy. Puji Tuhan, dan sebagai tanda ungkapan syukur dan sekaligus ini menjadi persembahan mereka yang pertama sebagai suami dan istri yang sudah diteguhkan dan diberkati Tuhan, mereka akan memberikan persembahan bersama yang akan mereka masukkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan. Silahkan. Ya, dimasukkan bersama-sama. Baik, kedua mempelai akan menandatangani akta peneguhan dan pemberkatan nikah. Dipersilakan untuk menuju meja tempat penandatanganan akta, dan kepada kedua orang tua dan wali diundang untuk menyaksikan penandatanganan ini. Dipersilakan. Sebelah sini. Mari. Ya, baik, kepada orang tua dan wali dipersilakan ke tempat duduk. Demikian juga kepada kedua mempelai. Ya, kedua mempelai akan bertukar tempat duduk sebagai tanda bahwa sekarang mereka sudah teguhkan dan diberkati sebagai suami dan istri menjalani kehidupan berkeluarga di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, orang tua, keluarga dan jemaat sekalian, inilah Bapak Roy Tamba Surya Siburian dan Ibu Paskalia Nur Agni Silitonga. Selamat dan Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup dari wilayah 6.
Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan Kidung Nafiri Rohani 184, bait 1 dan 3. Kita bawa doa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bersyukur untuk setiap hela napas dan kemurahan-Mu bagi kami. Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam setiap kami, baik melalui pekerjaan, usaha, juga melalui gereja di mana kami boleh melayani-Mu.
kami telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga dapat dipakai untuk memuliakan namamu, baik di lingkungan gereja ini dan dimanapun Tuhan mengizinkan kami untuk menyalurkan persembahan ini. Mendoakan juga para penatua yang akan mengelolanya, berilah kami hikmat agar dapat mengelola dan menyalurkannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Baik keluarga dan jemaat sekalian, berbahagia tiap rumah tangga itu menjadi pujian penutup yang akan kita nyanyikan bersama-sama, bukan saja menjadi doa dan harapan, tetapi juga ini menjadi keyakinan iman dan pengharapan kita bagi kedua mempelai. Mempelai keluarga dan jemaat sekalian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan menyertai saudara senantiasa. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Orang tua, keluarga, dan jemaat sekalian dipersilahkan duduk. Kedua mempelai tetap berdiri. Baik kedua mempelai, firman Tuhan berkata di dalam Ulangan pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji Tuhan, saudara berdua boleh diteguhkan dan diberkati akan memasuki dan menjalani kehidupan yang baru sebagai suami dan istri. Dan itu semua tidak lepas dari doa, dari restu dan apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan di sepanjang kehidupan saudara selama ini oleh keluarga dan teristimewa oleh kedua orang tua. Karena itu saya persilahkan kepada kedua mempelai di momen yang paling berbahagia bagi kalian berdua untuk mengucapkan bukan saja hormat tetapi terima kasih yang begitu besar kepada kedua keluarga dan orang tua. Saya persilahkan memberikan hormat dan ucapan terima kasih dimulai kepada orang tua, keluarga mempelai laki-laki dan dilanjutkan kepada orang tua mempelai wanita. Silahkan, Tuhan memberkati. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku,
tuai bahagia. Ya, silakan duduk kembali kepada kedua mempelai. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian kedua mempelai akan menjalani kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Tetapi cinta kasih orang tua, doa dan restu akan senantiasa tetap beserta dengan kalian. Dan biarlah sekalipun kalian sudah memasuki kehidupan yang baru, tetapi relasi yang indah dalam ikatan cinta kasih orang tua dan anak akan tetap terjaga dan terpelihara sepanjang umur kehidupan. Amin. Tuhan memberkati, dan kita akan masuk ke dalam kata sambutan. Pertama akan disampaikan oleh majelis jemaat kepada yang mewakili, nanti dipersilahkan. Dan sambutan yang kedua dari keluarga juga kepada yang mewakili, nanti dipersilahkan untuk memberikan kata sambutannya. Kedua mempelai dan keluarga yang berbahagia, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat siang. Shalom. Semoga semuanya sehat dan sejahtera selalu. Puji Tuhan, kita mengucap syukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan pada prosesi peneguhan dan pemberkatan pernikahan kedua mempelai boleh berjalan dengan baik dan lancar. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristus Cibinong, kami mengucapkan selamat kepada kedua mempelai dan keluarga. Selamat menjadi pasangan suami istri yang sah, yang sudah diteguhkan dan diberkati di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan sudah mengikrarkan janji suci. Semoga dapat menjalani sebagai pasangan suami istri dengan penuh bahagia dan menjalani kehidupan berumah tangga. Kedua mempelai di dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidaklah selamanya akan berjalan dengan mulus. Ada kalanya akan menghadapi masalah, entah itu datangnya dari luar maupun dari dalam. Dalam menghadapi masalah itu, hendaknya janganlah hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan senantiasa. Salah satu firman Tuhan yang boleh menjadi nasihat untuk kedua mempelai terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara Roy Tamba Surya Siburian dan saudari Paskalia Nur Agni Silitonga, dari ayat Tuhan ini Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saudari apa perwujudan dari kasih itu. Kasih ini diajarkan oleh Tuhan agar suami menunjukkannya kepada istri dan istri kepada suami, agar pernikahan saudara dan saudari selalu bahagia. Sekali lagi, atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristus Cibinong, kami mengucapkan selamat. Semoga dapat menjalani kehidupan rumah tangga, rukun selalu, saling setia sampai maut memisahkan. Dan tak lupa kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam pelayanan, peneguhan dan pemberkatan nikah ini ada hal-hal yang kurang berkenan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kepada keluarga Pak Siburian yang mewakili dipersilahkan. Shalom, Shalom. puji syukur dan banyak terima kasih kita panjatkan kepada Allah Bapa yang di surga. Karena hanya oleh kasih karunia-Nya kepada kita semua, bisa kita berangkat dari tempat tinggal kita menuju gereja ini dalam keadaan sehat walafiat dan dikasih Tuhan cuaca yang cerah, yang mana mengikuti acara penuguhan pemberkatan nikah anak kami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Depitio yang sudah melayani, yang sudah memberitakan kebenaran firman. Kiranya kita yang mendengar firman itu biarlah menjadi suluh bagi kita dan terang bagi kita. Terlebih-lebih kepada pengantin. Dan buat pengantin biarlah tertanam selalu kasih agape, kasih yang tidak berkesudahan. Terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada song leader, organis, dan kepada kor gabungan Gloria, dan kepada kor wilayah. Begitu juga kepada saudara-saudari yang sudah hadir. Biarlah semuanya demi muliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-selamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Siburian mewakili keluarga untuk memberikan kata sambutan. Saya serahkan kepada Penatua Teresia untuk mengatur acara selanjutnya. Selamat sekali lagi kepada kedua mempelai, kiranya Tuhan terus memberkati di dalam rumah tangganya yang baru. Kita akan masuk dalam sesi foto untuk keluarga inti, tetapi kami mohon kepada jemaat, keluarga dan seluruh yang hadir pada siang hari ini untuk tetap bersabar, tetap duduk di tempat terlebih dahulu karena kita akan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai setelah sesi foto. Untuk itu sesi foto yang pertama oleh mempelai dan pendeta, dipersilakan kedua mempelai untuk maju ke depan. Bersiap-siap untuk mempelai dan penatua jemaat yang hadir pada siang hari ini untuk sesi foto berikutnya. Dipersilakan kepada seluruh penatua yang hadir.
kedua orang tua atau wali dari pihak laki-laki, setelah ini siap-siap keluarga dari pihak laki-laki untuk foto bersama. Keluarga dari pihak laki-laki silakan bergabung. Keluarga besar apakah ada? Silakan. Setelah ini orang tua wali dari keluarga mempelai perempuan, siap-siap ya Bu. Silakan Ibu dan Bapak untuk foto bersama. Bagi jemaat atau keluarga yang nanti ingin foto bersama mempelai, dipersilakan setelah kita memberikan ucapan selamat karena akan ada catatan sipil di belakang. Bersiap-siap keluarga dari mempelai perempuan untuk bergabung. Dipersilakan.
Pak Sis, zoomnya di fokus. Ya, silakan Bapak dari mempelai laki-laki foto bersama dengan mempelai perempuan, keluarga mempelai perempuan. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi jemaat yang ingin mau mengambil foto bersama kedua mempelai, nanti setelah kita memberikan ucapan selamat dan setelah catatan sipil. Setelah ini kita akan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai melalui jalur tengah dan akan keluar melalui selasar sebelah kiri saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, silakan bagi yang memberikan salaman. Melalui jalur tengah Bapak Ibu biar Gloria mau foto habis ini ya. Kalau mau foto lagi habis ini.